Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akito Pesaria Sanda Putra, NIM 2024 dari Prodi Informatika. Nah, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai select multi tabel. Oke, langsung saja ke soalnya. Nah, pada materi pertama ada select dua tabel. Di soal pertama ini kita diminta untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, untuk query sendiri ini, select p.product, p.unit price, c kategori name. Nah, kenapa ada ini P dan C? Karena ini produk dan kategori memiliki relationship. Jadi kita menjoinkan dua tabel dari produk dan juga kategori. Lalu from product alias P join kategori C. Untuk on ini kita memakai primary key dan foreign key. Di sini ada p.kategori ID sama dengan c kategori ID. Order by C kategori name karena diminta kita mengurutkan berdasarkan nama kategorinya. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya, muncul product name, unit price, dan dia terurut berdasarkan kategori name-nya dari yang terkecil, mulai dari beverage ya. Oke, untuk soal yang kedua, kita diminta untuk menampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, sama pada soal ini kita menjalankan dua tabel yaitu customer dan juga order, di mana kita men-select nama company-nya, order ID-nya dari tabel order, dan juga order date dari tabel order. On c.customer ID sama dengan o.customer ID, order by nama perusahaannya, c.company name. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada company name, order ID, order date. Nah, company name-nya terurut ya berdasarkan abjad ya, dari mulai dari A dulu lalu ke bawah B, C, D, dan seterusnya. Lalu nomor 3, kita diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Untuk query sendiri kita men-select order ID, order date dari tabel order, dan juga product ID dari order detail. Kita menjoinkan order dan juga order detail. Nah, ini from orders O, join order underscore ini, details, OD, on, o.order ID sama dengan od.order ID. Nah, untuk outputnya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi kita menampilkan order ID, order date, dan juga product ID. Lalu untuk materi kedua ada select lebih dari dua tabel. Yang pertama kita diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang terjual. Yang pertama kita men-select o.order ID, tanggalnya, product name, dan juga harganya dari tabel order dan juga order detail. Nah, pada kasus ini kita menjadikan tiga tabel ya. Yang pertama order ID dengan order detail, lalu kita joinkan lagi dengan tabel produk untuk mengambil ini nama produk dan juga harga produknya. Nah, kurang lebih outputnya seperti ini, ada order ID, order date, product name, dan juga unit price. Terus soal yang kedua, kita diminta untuk menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, yang pertama, kita menjoinkan tiga tabel ya, dari tabel employee, employee territories, dan juga teritorinya. Oke, yang pertama kita men-select first name dan juga last name-nya, kita aliaskan sebagai nama lengkap. Lalu teritori deskripsinya, karena kita ingin melihat nama teritori tempat bertugas dari employee tersebut. Nah, kurang lebih hasil outputnya seperti ini. Ada nama lengkap, Andre Fuller, teritori deskripsinya ada di Westboro, Biddeford, Godau, dan Boston. Terus soal selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Yang pertama kita men-select kontak name, jelas nama kita diminta untuk memanggil nama customer, order ID, tanggalnya, dan juga nama ship name-nya. Dari dua tabel yaitu customer dan juga order. Kurang lebih outputnya seperti ini, ada nama kontak name, order ID, tanggal, dan juga ship name-nya. Dan untuk yang soal keempat, kita diminta untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplai. Untuk query-nya itu kita menjoinkan tiga tabel ya. Yang pertama ada tabel supplier dengan produk, lalu kita joinkan lagi dengan kategori. Nah, kurang lebih outputnya seperti ini, ada kontak name dan juga kategori name. Lalu untuk yang materi selanjutnya kita ada select multi tabel dengan syarat. Nah, yang pertama kita diminta untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya favorite dan harganya di bawah $10. Untuk query-nya kita menjoinkan produk dan juga kategori. Nah, yang berbeda dengan materi sebelumnya itu di sini.
terletak dengan syaratnya. Syaratnya adalah kategori name, I like beverage, and unit price-nya kurang dari $10. Nah, outputnya seperti ini kurang lebih ada produk name, unit price-nya kurang dari $10, dan 4,5 dan 7,25 kategorinya beverage. Lalu untuk yang soal kedua, kita diminta untuk menampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Nah, pada kasus ini kita mengirimkan dua label, yaitu customer dan juga order, di mana syaratnya country atau negaranya terletak di USA dan juga tanggalnya kurang dari 1997 tanggal 1 Januari. Nah, untuk memformatnya itu seperti ini ya, karena tidak bisa hanya 1997 saja. Lalu order by, order date, karena kita diminta untuk mengurutkan berdasarkan tanggal pembeliannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Outputnya ada komponen name dan juga order ID-nya. Lalu untuk soal nomor 3, kita diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Nah, pada soal ini kita menjoinkan 3 tabel. Yang pertama ada customer, order, dan juga employee. Nah, udah select, kita men-select kontak name atau nama customer-nya, order ID, tanggal, dan juga nama shipment-nya. Nah, di sini syaratnya kita pakai o.ship country karena ini kita diminta untuk nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal. Nah, ini kategorinya ada di negara asal. Jadi kita untuk syaratnya ada o.ship country. Nah, kurang lebih outputnya seperti ini, ada kontak name, order ID, order date, dan juga nama shipment-nya. Lalu soal nomor 4, untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, kita menjalankan 3 tabel, ada supplier, produk, dan juga kategoris. Lalu untuk syaratnya kita diminta untuk where unit price between 5 and 10. Nah, untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Kontak name, kategori name, unit price. Lalu untuk materi selanjutnya ada self join dan auto join. Nah, soal pertama kita diminta untuk menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika S1 many dan E2 uan. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama kita men-select E2, kita aliaskan sebagai one, first name dan last name sebagai nama pimpinan. Jadi one-nya itu ada di nama pimpinan. Lalu men-select E1 sebagai menu-nya, first name dan last name as nama employee. Dari tabel employee E2 join employee E1. Nah, ini merupakan self join ya, menjoin dirinya sendiri on E2.employee ID dan sama dengan E1.report2, artinya antara employee ID dan juga report to-nya atau bawahannya. Nah, nanti outputnya seperti ini, nama employee NC Folio, nama pimpinannya Andrew Buller. Jadi gitu ya. Lalu untuk soal selanjutnya ada tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, untuk formatnya bersama seperti soal sebelumnya, hanya kita membedakan di sini ya. Dari from employees team, all other join employees BWH. Karena kita diminta untuk ini, pimpinan menampilkan pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan juga bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi kita mau format all other join on PIM ini pimpinan dot employee ID sama dengan bwh dot reports to. Nah, kurang lebih outputnya seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian presentasi modul select multitabel. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.